Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat belajar. Kali ini kita akan membahas tentang hukum perbandingan tetap atau dikenal juga dengan hukum Pros. Dalam hukum Pros ini menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Sebagai contoh, misalkan ada senyawa H2O atau air. Dalam senyawa H2O ini terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Perbandingan massa hidrogen dan oksigen, baik air yang berasal dari Lamongan, dari Surabaya, dari Bandung atau daerah-daerah yang lain, perbandingan massa H dengan massa O selalu 1:8. Selalu sama, yaitu 1:8. Mungkin ada yang bertanya, dari mana massanya 1:8? Caranya kita perhatikan dalam H2O ini terdapat 2 atom H dan 1 atom O. Berarti nanti 2 dikali AR-nya H. Karena di sini hidrogennya ada 2, maka kita kalikan 2. Kemudian O-nya 1. Bandingkan ARO. Ini dikali 1 kan tetap tidak berubah. AR ini menunjukkan massa atom relatif. Kita bisa melihat AR ini ada di SPU, sistem periodik unsur, yaitu dari nomor massanya. Diketahui dari SPU ARH ini adalah 1, ARO ada 16, sehingga ini 2:16 sama dengan 1:8. Ini cara memperoleh perbandingan tetapnya. Sebagai contoh lagi, misalkan ada senyawa FeS, besi 2 sulfida. Senyawa FeS ini terdiri dari unsur Fe dan S. Perbandingan massa Fe dan S, ini perbandingannya selalu tetap, yaitu 7:4. Cara mencarinya seperti tadi, yaitu kita bandingkan AR-nya Fe dibanding AR-nya S. Di SPU ARFE ini adalah 56, S-nya 32. Sehingga nanti kalau kita sederhanakan diperoleh 7:4. Ini cara memperoleh perbandingan tetapnya. Tetapi biasanya di dalam soal perbandingan tetapnya sudah diketahui. Sebagai contoh, misalkan di sini ada Fe yang kita reaksikan dengan sulfur menghasilkan FeS. Kita tahu tadi perbandingan massa Fe dan S adalah 7:4. Kalau kita mempunyai 7 gram Fe dan S-nya sebanyak 4 gram, S-nya ada 4 gram. Kedua zat ini kita reaksikan. Kalau kita perhatikan massa zat-zat yang kita reaksikan ini kan perbandingannya sudah sama seperti perbandingan tetapnya, yaitu 7:4. Kalau sudah sesuai dengan perbandingan tetapnya, maka kedua zat ini semuanya habis bereaksi, tidak ada yang tersisa. Untuk mencari berapakah massa FeS yang dihasilkan, maka kita tinggal menjumlahkan massa Fe dan massa S yang bereaksi. Tadi 7 gram ini kan semuanya bereaksi, 4 gram ini juga semuanya bereaksi. Maka tinggal kita jumlahkan 7 ditambah 4 sama dengan 11 gram. Contoh lagi, misalkan kita mempunyai 14 gram Fe dan kita mempunyai 10 gram sulfur S.
zat-zat yang kita reaksikan perbandingannya ini kan tidak sesuai dengan perbandingan tetapnya. Nah, kalau misalkan zat-zat yang kita reaksikan tidak sesuai dengan perbandingan tetapnya, maka ada zat yang habis bereaksi dan ada zat yang tersisa. Nah, kalau kita perhatikan, ini ada angka 14. Angka 14 ini kan berarti bisa kita peroleh dari 7 dikali 2. Nah, sehingga 7 kali 2 ada 14. Nah, kalau ini dikalikan 2, supaya tidak merubah perbandingan tetapnya, maka 4 ini juga harus kita kalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Ya. Jadi dari 10 gram ini, es yang bereaksi hanya 8 gram. Hanya 8 gram. Nah, berarti yang tidak bereaksi sebanyak 2 gram. Nah, jadi ini yang tidak bereaksi atau yang tersisa sebanyak 2 gram. Ya, jadi saya ulangi, dari 10 gram ini yang bereaksi hanya 8 gram. Nah, supaya nanti kan perbandingan harus sesuai, yaitu 7 banding 4, 14 dibanding 8, ini kan sama dengan 7 banding 4. Jadi dari 10 gram ini yang bereaksi hanya 8 gram. Berarti yang tidak bereaksi atau yang tersisa sebanyak 2 gram. Yang besinya ini semuanya habis bereaksi. Kemudian berapakah massa FeS yang dihasilkan? Berarti kita tinggal menjumlah massa Fe dan massa S yang bereaksi. Ya. Ini tadi semuanya bereaksi 14. S-nya yang bereaksi adalah 8. Berarti 14 ditambah 8 sama dengan 22 gram. Contoh lagi, misalkan ini ada 25 gram. Ya. Kemudian S-nya ada 12 gram. Nah, jadi kita mempunyai 25 gram Fe dan 12 gram S. Kemudian kita reaksikan. Ini kan juga 25 banding 12. Berarti kan tidak sesuai dengan perbandingan tetapnya. Berarti nanti ada zat habis bereaksi dan ada zat yang tersisa. Nah, kita perhatikan di sini ada angka 12. Angka 12 ini kan bisa kita peroleh dari 4 dikali 3. Nah, kalau di sini dikali 3 supaya perbandingan tetapnya tidak berubah, maka 7 ini juga harus kita kalikan 3. Maka dari 25 gram ini, ya, yang bereaksi hanya yaitu 7 dikali 3 tadi, yaitu 21 gram. Nah, dari 25 gram yang kita reaksikan, yang bereaksi hanya 21 gram, berarti yang tidak bereaksi sebesar 4 gram Fe. S-nya semuanya habis bereaksi, tidak ada yang tersisa. Untuk mencari massa FeS yang dihasilkan, tinggal kita jumlahkan massa Fe dan massa S yang bereaksi. Yang bereaksi tadi 21 gram, yang ini yang bereaksi 12 gram. Kita jumlah, maka jumlahnya ada 33 gram. Contoh lagi, misalkan di sini ada 10 gram, ini ada 10 gram. Nah, perbandingannya kan 1 banding 1, sementara seharusnya perbandingan tetapnya adalah 7 banding 4. Maka ini ada zat yang habis bereaksi dan ada zat yang tersisa. Nah, tentunya angka ini kan agak sulit ya karena pecahan atau desimal. Nah, untuk memudahkan perhitungan, nah, maka kita cari zat yang habis bereaksi. Nah, caranya yaitu, masing-masing masanya ini kita bagi dengan angka perbandingannya. Berarti ini untuk Fe 10 dibagi 7. Ya. Fe ini 10 dibagi 7, S-nya 10 dibagi 4. Nah, 10 dibagi 4. Kita cari nilai yang terkecil. Nah, 10 dibagi 7 dengan 10 dibagi 4, yang lebih kecil yaitu, nah jelas ini yang lebih kecil. Maka Fe-nya ini nanti yang habis bereaksi. Maka dari 10 gram ini semuanya habis bereaksi.
otomatis nanti yang tersisa adalah massa S-nya. Berapakah massa S yang bereaksi? Maka nanti S-nya kita bandingkan dengan Fe. Nah, berarti 4 dibagi 7. Ya. Jadi untuk mencari massa S ya, yang bereaksi yaitu ya, 4 dibagi 7 dikali massa yang habis bereaksi tadi yaitu 10 ya. 40 per 7 gram ini adalah massa S yang bereaksi. Nah, berarti dari 10 gram ini ya, dari 10 gram ini yang bereaksi hanya 40 per 7 gram. Nah, berarti berapakah massa S yang tersisa? Ya, tinggal kita kurangi, yaitu 10 dikurangi 40 per 7 ya, sama dengan, nah berarti ini kita samakan penyebutnya menjadi 70 per 7 dikurangi 40 per 7 sama dengan 30 per 7. Ini adalah massa S yang tersisa. Nah, kemudian untuk mencari massa FeS yang dihasilkan, berarti tinggal kita jumlahkan zat-zat yang bereaksi. Tadi Fe-nya kan habis bereaksi semua, 10 ini semuanya bereaksi. Nah, berarti ya, untuk mencari massa FeS-nya, berarti nanti 10 ditambah yang bereaksi tadi adalah 40 per 7. Ditambah 40 per 7 sama dengan 70 per 7 ditambah 40 per 7 sama dengan 110 per 7 gram. Ini adalah massa FeS yang dihasilkan. Sekarang kita lanjutkan dengan contoh soal berupa kalimat ya. Diketahui perbandingan karbon dan oksigen dalam senyawa CO2 adalah 3:8. Berarti ini adalah perbandingan tetapnya. Nah, jika kita mereaksikan 9 gram karbon dan 32 gram oksigen, berapa gram zat yang tersisa dan berapa gram CO2 yang dihasilkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A ini, tadi kita ketahui perbandingan massa C dengan massa O adalah 3:8. Kita cari manakah zat yang habis bereaksi. Caranya sama seperti tadi. Yang kita reaksikan karbonnya adalah 9 gram. Kemudian oksigennya adalah 32 gram. 9 dibagi 3 dengan 32 dibagi 4 ya. Jadi untuk karbon dengan oksigen kita cari angka terkecilnya ya. Kita bagi massanya, kita bagi dengan angka perbandingannya. 9 dibagi 3 dengan 32 dibagi 8. Berarti ini 3 dengan 4. Angka terkecilnya adalah 3, berarti karbonnya ini yang habis bereaksi. Berarti yang tersisa adalah oksigennya ya. Yang tersisa adalah oksigennya. Nah, berarti ini C-nya tadi habis. Nah, berapakah massa oksigen yang bereaksi? Nah, massa oksigen yang bereaksi, berarti kita bandingkan oksigen dengan karbon. Berarti 8 dibagi 3 dikali massa karbonnya yang habis tadi, yaitu 9 sama dengan 72 per 3 gram. Ini adalah massa oksigen yang bereaksi. Kemudian karena tadi yang ditanya adalah berapa gram zat yang tersisa, dari 32 gram ini yang bereaksi hanya 72 per 3, berarti yang tersisa adalah massa oksigen yang tersisa adalah 32 dikurangi 72 per 3 sama dengan 32 dikali 3 berarti 96 per 3 dikurangi 72 per 3.
dengan 96 dikurangi 72 sama dengan 24. 24 per 3 sama dengan 8 gram. Nah, ini adalah massa oksigen yang tersisa sebanyak 8 gram. Nah, kemudian berapa gram CO2 yang dihasilkan? Nah, berarti kita cari, ya, kita jumlah massa C dan massa O yang bereaksi. Massa C yang bereaksi tadi semuanya ini habis ya, bereaksi 9 gram ini. Nah, jadi untuk massa CO2 yang dihasilkan berarti 9 ditambah, nah, massa oksigen yang bereaksi tadi ada 72 per 3. Nah, sama dengan ini berarti 27 per 3 ditambah 72 per 3 sama dengan 99 per 3. Sama dengan 33 gram. Ini adalah massa CO2 yang dihasilkan. Kemudian untuk yang B, ya, untuk yang B, berapa massa C dan O yang direaksikan supaya terbentuk 55 gram CO2. Nah, tadi kita ketahui perbandingan tetapnya antara massa karbon dengan massa oksigen adalah 3:8. Maka ini bisa kita lanjutkan dengan membandingkan dengan massa CO2 yang dihasilkan. 3 ditambah 8 ada 11 gram. Maka untuk mencari massa C yang kita reaksikan, tinggal C-nya kita bandingkan dengan CO2-nya ini. Karena CO2 ini yang diketahui nanti harus dihasilkan sebanyak 55 gram. Nah, berarti massa C yang direaksikan 3, ya, kita bandingkan dengan CO2-nya. Nah, dikali massa CO2-nya yaitu 55. Nah, sama dengan 165 per 11 gram. Nah, kemudian untuk mencari massa oksigennya yang kita reaksikan, ini sini aja ya biar lebih cepat. Berarti ini ada 15 gram. Nah, ini. Kemudian untuk mencari massa oksigennya, nah, massa oksigennya kita bandingkan dengan CO2. Berarti 8 dibanding 11. Dikali massa CO2-nya yaitu 55, sehingga ada 40 gram. Nah, ini cara mencari massa C dan massa O yang direaksikan supaya nanti dihasilkan CO2 sebanyak 55 gram. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.